Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan video ini. Pada video ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Unit 01 jurusan Pendidikan Kimia FKIP Universitas Syah Kuala akan menyampaikan sedikit pengetahuan kami mengenai teori belajar sosial yang nantinya akan mencakup pengertian teori belajar sosial, prinsip-prinsip teori belajar sosial, eksperimen Albert Bandura, kelebihan dan kekurangan teori belajar sosial, serta pengaplikasian teori belajar sosial terhadap pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya Syahrizal Albar selaku moderator, yang kedua Nur Latifah selaku pemateri pertama, yang ketiga Rizka Putri selaku pemateri kedua, yang keempat Novia Anastasia selaku pemateri ketiga, yang kelima Siti N. Simbolon selaku pemateri keempat, dan yang keenam Talita Konita selaku pemateri kelima atau terakhir. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman sekalian untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar sosial dan teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Yang dimaksud dengan pengertian teori belajar sosial adalah merupakan perluasan dari teori belajar perilaku atau behavioristik. Teori belajar sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat dan proses mental internal. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Yang dimaksud dengan teori belajar sosial menurut Albert Bandura adalah perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus atau airborne, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Yang dimaksud dengan kedua pengertian tersebut adalah sama-sama merupakan tentang teori belajar sosial, yaitu menurut tokoh maupun menurut pengertian belajar sosial itu sendiri. Ya, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Putri, saya akan menjelaskan tentang prinsip teori belajar menurut Albert Bandura. Yang pertama yaitu prinsip faktor-faktor yang saling menentukan. Dalam prinsip ini, Albert Bandura menyatakan bahwa diri kita sebagai sistem. Ada 3 faktor yang mendukung. Yang pertama adalah tingkah laku, yang kedua adalah kepribadian, yang ketiga adalah lingkungan. Dianalogikan seperti saya. Saya adalah mahasiswa Universitas Syah Kuala. Saya ingin mencapai IPK 4 dan kedisiplinan yang tinggi. Maka tingkah laku, lingkungan, dan kepribadian saya akan menunjang untuk mencapai pencapaian tersebut. Yang kedua adalah kemampuan untuk memahami simbol. Kemampuan ini yaitu pikiran kita dapat memahami gambaran yang kita lihat secara kognitif. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir ke depan. Kita cenderung berpikir ke depan untuk melakukan rancangan-rancangan untuk pencapaian yang lebih besar. Yang keempat adalah kemampuan untuk seolah-olah mengalami apa yang telah dialami orang lain. Biasanya ini ada dipraktekkan oleh anak-anak. Mereka lebih cenderung melihat orang dewasa dan mengaplikasikannya ke tingkah laku mereka. Yang kelima adalah kemampuan mengatur diri sendiri. Prinsip yang terakhir ini biasanya kita akan melihat dan merenungkan apa-apa saja yang telah kita lakukan untuk pencapaian yang sukses. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri teori pemodelan Albert Bandura. Yang pertama itu adalah unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua adalah tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pembelajaran meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat adalah pembelajaran memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dengan penguatan yang positif.
Yang kelima adalah proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, penilaian, peniruan, baik yang sama diakhiri dengan penguatan yang positif. Saya Novia Natasha akan menjelaskan tentang eksperimen Albert Bandura. Yang pertama ada studi boneka bobo klasik atau dikenal juga sebagai eksperimen Bobodol. Eksperimen Bobodol ini menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Albert Bandura ini merupakan seorang tokoh teori belajar sosial yang mengatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan atau pemodelan. Maksudnya itu aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniruan pelajar akan dapat memberikan kesan lebih optimum terhadap pemahaman pelajar. Dalam eksperimen Albert ini, dia membagikan anak-anak menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok A, di situ anak-anak disuruh menyaksikan orang dewasa yang sedang memukul, menonjok, bersuara keras terhadap boneka besar tersebut. Setelah mereka menyaksikan, mereka menirukan apa yang dilakukan tadi, bahkan lebih agresif dari orang dewasa tersebut. Sedangkan pada kelompok yang kedua, kelompok yang B ini, anak-anak menyaksikan orang dewasa yang sedang memberikan kasih sayang atau kelembutan kepada boneka besar tersebut. Setelah itu mereka tidak menunjukkan tingkah laku seperti pada kelompok yang A. Jadi dapat disimpulkan dari dua kelompok ini bahwa tingkah laku anak-anak itu dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Yang kedua ada determinisme resiprokal. Determinisme resiprokal itu merupakan pendekatan tingkah laku manusia secara timbal balik dan terus menerus antara determinisme kognitif, behavioral, dan lingkungan. Determinisme resiprokal ini memiliki 3 faktor utama, yaitu perlakuan, person atau kognitif, dan juga lingkungan. Determinisme resiprokal ini adalah konsep yang penting dalam teori belajar sosial Bandura, karena ini menjadi pijakan Bandura untuk memahami dalam tingkah laku. Dan juga teori belajar sosial ini memakai determinisme resiprokal sebagai prinsip dasar untuk menganalisis fenomena psikososial di berbagai tingkat kompleksitas, dari perkembangan intrapersonal sampai tingkah laku interpersonal serta fungsi interaksi dan organisasi dan sistem sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep utama dari teori belajar sosial Albert Bandura. Adapun konsep utama dari teori belajar sosial Albert Bandura adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemodelan. Yang kedua, belajar vicarious. Dan yang ketiga, perilaku diatur sendiri atau self-regulated behavior. Yang pertama, pemodelan. Pemodelan merupakan konsep dasar dari teori belajar sosial Albert Bandura. Menurut Bandura, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Berdasarkan pola perilaku tersebut, selanjutnya Bandura pada tahun 1986 mengklasifikasikan 4 fase dari tahap dalam peniruan, yaitu yang pertama tahap perhatian, yang kedua tahap pengingatan, yang ketiga reproduksi, dan yang keempat tahap motivasi. Yang pertama, tahap perhatian atau attention. Fase pertama dalam belajar pemodelan adalah memberikan perhatian pada suatu model. Pada umumnya, seseorang memberikan perhatian pada model-model yang menarik, populer, atau yang dikagumi. Dalam pembelajaran, guru yang bertindak sebagai model bagi siswanya harus dapat menjamin agar siswa dapat memberikan perhatian kepada bagian-bagian penting dari pelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyajikan materi
pelajaran secara jelas dan menarik, memberikan penekanan pada bagian-bagian penting, atau dengan mendemonstrasikan suatu kegiatan. Yang kedua, tahap pengingatan atau retention. Menurut Gradle, fase ini bertanggung jawab atas pengkodean tingkah laku model dan menyimpan kode-kode itu di dalam ingatan atau memori jangka panjang. Pengkodean adalah proses pengubahan pengalaman yang diamati menjadi kode memori. Arti penting dari fase ini adalah bahwa si pengamat tidak akan dapat memperoleh manfaat dari tingkah laku yang diamati ketika model tidak hadir, kecuali apabila tingkah laku itu dikode dan disimpan dalam ingatan untuk digunakan pada waktu kemudian. Yang ketiga adalah reproduksi atau reproduction. Dalam fase ini, kode-kode dalam memori membimbing penampilan yang sebenarnya dari tingkah laku yang baru diamati. Fase reproduksi dipengaruhi oleh tingkat perkembangan individu. Fase reproduksi mengizinkan model untuk melihat apakah komponen-komponen utama tingkah laku sudah dikuasai oleh si pengamat atau si pembelajar. Pada fase ini juga si model hendaknya memberikan umpan balik terhadap aspek-aspek yang sudah benar ataupun pada hal-hal yang masih salah dalam penampilan. Yang keempat, tahap motivasi. Pada fase ini, si pengamat akan termotivasi untuk meniru model, sebab mereka merasa bahwa dengan berbuat seperti model, mereka akan memperoleh penguatan. Aplikasi fase motivasi di dalam kelas dalam pembelajaran pemodelan sering berupa pujian atau pemberian nilai. Menurut Bandura, ada beberapa jenis motivasi, yaitu pertama, dorongan masa lalu, yang kedua, dorongan yang dijanjikan. Dorongan masa lalu yaitu dorongan-dorongan sebagaimana yang dimaksud kaum behavioris tradisional. Yang kedua, dorongan yang dijanjikan atau insentif, yaitu yang bisa kita bayangkan. Dorongan-dorongan yang tampak jelas yaitu seperti melihat atau teringat akan model-model yang patut ditiru. Yang kedua, belajar vicarious. Sebagian besar belajar observasional termotivasi oleh harapan bahwa meniru model dengan baik akan menuju pada reinforcement. Akan tetapi, akan ada orang yang belajar dengan melihat orang diberi reinforcement atau dihukum waktu terlibat dalam perilaku-perilaku tertentu. Inilah yang disebut dengan belajar vicarious. Guru-guru dalam kelas selalu menggunakan prinsip belajar vicarious. Seperti bila seorang murid berkelakuan tidak baik, guru memperhatikan anak-anak yang bekerja dengan baik dan memuji mereka karena pekerjaan mereka yang baik itu. Anak yang nakal itu melihat bahwa bekerja memperoleh reinforcement sehingga ia pun kembali berbuat baik. Yang ketiga, perilaku diatur sendiri atau self-regulated behavior. Bandura mengatakan bahwa perilaku manusia sebagian besar merupakan perilaku yang diatur oleh dirinya sendiri atau self-regulated behavior. Manusia belajar suatu standar performa atau performance standards yang menjadi dasar evaluasi diri. Apabila tindakan seseorang bisa sesuai atau bahkan melebihi standar performa, maka ia akan dinilai positif. Akan tetapi sebaliknya, bila dia tidak mampu berperilaku sesuai standar, dengan kata lain performanya di bawah standar, maka ia akan dinilai negatif. Bandura berhipotesis bahwa manusia mengamati perilakunya sendiri, mempertimbangkan perilaku terhadap kriteria yang disusun sendiri, kemudian memberi reinforcement atau hukuman pada dirinya sendiri. Kita semua mengetahui bila kita berbuat kurang daripada yang sebenarnya. Untuk dapat membuat pertimbangan-pertimbangan ini, kita harus mempunyai harapan tentang penampilan kita sendiri. Misalnya, seorang siswa mungkin sudah merasa senang sekali memperoleh 90% betul dalam suatu tes. Tetapi anak yang lain mungkin akan kecewa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku. Prinsip belajar Bandura adalah usaha menjelaskan belajar dalam situasi alami. Teori belajar sosial disebut juga teori pembelajaran observasional yang mengandung pengertian bahwa pembelajaran sosial merupakan pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain.
Baik, saya akan menjelaskan kelemahan dan juga kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura. Kelemahannya adalah apabila seorang manusia belajar atau membentuk tingkah laku yang baru melalui peniruan atau modeling, maka dapat dipastikan sebagian manusia tersebut akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak dapat diterima di dalam masyarakat. Kelebihannya adalah teori belajar ini lebih lengkap dari teori belajar yang sebelumnya, karena ditekankan perilaku dan juga lingkungan dihubungkan dengan sistem kognitif manusia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi teori belajar sosial terhadap pembelajaran. Ada beberapa implikasi yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran, yaitu 1. Peserta didik dapat sering meniru atau mengamati tingkah laku seseorang, yaitu guru. Yang kedua, menggambarkan konsekuensi perilaku yang secara efektif meningkatkan perilaku yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak diharapkan. Yang ketiga, peniruan atau modeling menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku yang baru untuk belajar. Yang keempat, guru dan orang tua wajib menjadi model yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru tingkah laku yang tidak pantas. Yang kelima, murid harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka, sehingga guru mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka melalui cerita-cerita kesuksesan orang lain ataupun guru itu sendiri. Yang keenam, guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realistis untuk prestasi akademik mereka. Yang ketujuh, guru harus menuntun peserta didik agar mereka yakin bahwa usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Yang kedelapan, guru harus memotivasi peserta didik di dalam pembelajaran kimia dengan baik dan juga menyenangkan, sehingga murid dapat belajar kimia dengan menyenangkan. Yang kesembilan, guru harus mampu menjelaskan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita telah berhubungan langsung dengan yang namanya kimia. Seperti udara yang kita hirup, terdapat oksigen dan lainnya. Hal ini dilakukan agar siswa memahaminya. Dan yang terakhir, guru harus mampu membuat siswa bersosialisasi dengan baik dan juga menjadi terbuka, agar mereka tidak enggan bertanya atas hal-hal yang tidak diketahuinya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya, untuk kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapan, silahkan tanggapi di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.